Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi sebenarnya harusnya dalam kelompok saya ini ada 5, tapi banyak yang berhalangan, jadi akhirnya cuma saya yang bisa, dan teman saya yang sedang merekam saya saat ini bersama Romo. Jadi di sini saya tidak sendirian, pasti di sini sama Romo, salah satu Romo dari Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, ke sini ya. Ya, kamera aja. Halo, nama saya Romo Lucius Eugenus Tumanggor, biasa dikenal Romo Lucius. Saya Romo di Gembala yang Baik, sebagai pastor rekan. Saya bekerja di sini melayani umat sudah 5 tahun setengah, sejak Februari 2019 yang lalu. Dan saya melayani bersama 2 Romo Aji sebagai pastor kepala dan Romo Cui pastor rekan. Itu saja perkenalan saya. Oke Romo, jadi untuk materi pelajaran agama dan budi pekerti kami adalah hidup selibat. Dan kami diberi tugas untuk mewawancarai Romo. Jadi kami ya. Jadi ada 10 pertanyaan, langsung saja ya Romo. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Romo untuk memilih hidup selibat ini? Kalau ditanya mengenai motivasi tidak keselibatnya yang menjadi motivasi, tetapi selibat itu menjadi konsekuensi dari sebuah panggilan kita. Saya ada biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Maka ada mengikrarkan 3, namanya kaul. Kaul itu janji, kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Selibat itu ada di kaul kemurnian. Dijanjikan. Jadi itu janjinya. Jadi bukan motivasi, tetapi memang itu janji kita, yaitu menghayati, menghidupi nilai-nilai Injil, yaitu ingin membaktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, melayani umat. Ya. Nah, karena Romo sudah memilih untuk hidup selibat ini, dulu saat pertama kali melakukannya, bagaimana reaksi keluarga atau teman-temannya Romo? Apakah mendukung atau tidak, atau bagaimana? Ya, awalnya memang mereka tidak tahu bahwa selibat itu apa, tapi mereka tahu bahwa dengan saya memilih panggilan hidup ini, mereka tahu bahwa anak saya ini tidak akan menikah, karena di gereja Katolik untuk menjadi biarawan, biarawati, jadi Romo itu tidak menikah. Itu mereka sudah tahu konsekuensinya. Ya, salah satu reaksi mereka yang pertama, ya menerima dengan sukacita, tapi pasti saya sebagai orang Batak pasti juga ingin ada generasi, ya kan, keturunan. Sebagai orang Batak kan meneruskan, ingin juga ada cucu, ingin juga ada menantu, tapi ya itu tidak. Mereka menghormati keputusan saya dan pilihan saya. Itu mereka sangat menghormati. Jadi sangat mendukung ya? Dibilang mendukung, pokoknya keputusan saya. Keputusan saya. Karena dulu memang sudah disiapkan ada satu yang menjadi Romo dari kakak saya, tapi ternyata dia memilih hidup tidak menjadi seorang biarawan, Romo, lebih berkeluarga. Tapi bagi mereka, ya sudahlah, terlalu mendukung, akhirnya tidak jadi, membuat keluarga kurang enak, ya kan, sudah orang tua. Tapi
Ketika saya mau meminta rencana itu, apa yang terjadi? Ternyata ya, mereka lihatlah, gitu, istilahnya melihat, tidak dalam artian ayo dong, ayo dong, ayo dong. Nah, tapi mereka silakan aja. Kalaupun kamu sanggup laksanakan, kalaupun tidak jadi, nah itu satu pesan orang tua sebelum meninggal bapak saya. Kalau dia jadi silakan, sukacita. Tetapi kalau toh juga ia memutuskan tidak lanjut, tidak jadi, jangan membuat dia kecewa oleh karena alasan itu. Nah itu yang luar biasa nasihat orang tua. Sudah meninggal. Ya. Nah, yang ketiga Romo, untuk kegiatannya kan pasti berbeda dari sebelum menjadi Romo sama sesudah menjadi Romo. Nah, setelah menjadi Romo itu kegiatannya apa aja? Sebelum jadi Romo ya seperti kami ini belajar, ya kan. Lalu sesudah menjadi Romo, sesudah rutinitasnya apa saja? Rutinitasnya seperti saya di paroki ya. Di paroki sudah tersusun jadwal, baik itu harian maupun jadwal yang diminta oleh umat. Dan jadwal-jadwal itu kita konsisten. Pertama jadwal pribadi, doa bersama, misa bersama, atau tugas misa baik di gereja maupun di lingkungan, pelayanan sakramen, khususnya 7 sakramen itu kita layani. 7 sakramen itu pembaptisan, ada ekaristi, ada pengakuan dosa, ada minyak suci, dan itu. Ini kita pelayan-pelayan kita di situ. Dan ya rutinitas kita bangun ya dengan makan bersama, lalu olahraga bersama. Dengan kegiatan-kegiatan itu kita bisa mengisi waktu sehari-hari. Dan begitu banyak permintaan umat dan pelayanan di paroki kita, sehingga kita harus pintar-pintar membagi waktu. Seperti waktu kalian ini kan, kita harus cari di mana pasnya. Pas waktunya Romo, pas waktunya kalian. Kita harus cocokkan. Dan itu saya juga hormati waktu kalian. Seperti itu. Jadi khususnya pelayanan setelah Romo lebih pada pelayanan sakramen. Ya. Yang keempat Romo, selama menjadi Romo nih, itu kan pasti ada suka dukanya. Nah, tantangan terbesarnya apa? Selama menjadi Romo. Saya menjadi Romo itu sudah hampir 13 tahun ini. Ya, tantangan yang gue bilang tadi itu. Tantangan yang terbesar dari saya itu adalah satu kemalasan. Malas, artinya jenuh. Itu paling besar saya rasakan. Jenuh karena kita kerap kali melihat ada rutinitas. Bayangkan bangun itu lagi, bangun lagi, itu lagi, terus kegiatan itu terus. Jadi kerap kali memang ya tantangannya itu kejenuhan, rasanya kadang. Karena melayani pun misalnya kelelahan itu sering membuat kita jenuh. Kelelahan. Misalnya yang kemarin ya, tanggal 15. Bangun pagi sudah berangkat ke Malang, perayaan di sana 3 jam. Setelah itu selesai makan jam 1, terus 2:30 berangkat ke situ. Sorenya tugas misa, lalu ada pertemuan lagi, lalu jam 7:30 memberikan pengajaran sekolah Kledo. Selesai jam 9:05. Jadi rasanya setelah itu ingin rasanya relax. Jadi ketika tidak ada waktu sendiri, di situ yang membuat kita jenuh. Seperti itu. Jadi kejenuhan itu yang kerap kali tantangan. Makanya ya namanya kita jenuh ya
bagaimana supaya kita sadar akan kejenuhan itu dan kita bisa melewati kejenuhan itu tanpa terbebani. Nah, dari kejenuhannya Romo ini, apakah Romo pernah merasa kayak mau menyerah atau bagaimana gitu? Menyerah itu tidak, tapi berusaha untuk berdamai dengan kejenuhan itu. Pertama kita harus sadar bahwa situasi kita seperti ini. Misalnya dalam keadaan happy, kita harus sadari. Dalam keadaan tidak bahagia atau misalnya dalam keadaan jenuh, kita harus sadari. Nah, secara batin, badan memang kita merasa jenuh, pikiran. Tapi kalau kita menyadari secara, oh situasi saya seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ya satu-satunya ya menyadarinya, lalu keluar mencari solusi bagaimana supaya tidak bertahan dalam kejenuhan. Misalnya apa? Menonton apa yang bisa membuat kita nonton berita, atau misalnya nonton olahraga, ya kan? Atau keluar misalnya di sini, ketemu dengan teman-teman atau ketemu dengan umat, sudah, ayo, hai, gitu. Seperti itu. Ya mengatasi kejenuhan, tapi untuk sampai ingin keluar dari untuk keluar yang sudah tadi kan, tidak juga, tapi tetap menyadari situasi itu. Lalu bagaimana Romo merasakan kehadiran Tuhan dari kegiatan-kegiatan Romo selama ini? Ya, kerap kali memang pertama ya, kita ini sebagai Romo, Bapa bagi umat dan imamnya, itu berarti in persona Christi, pribadi Kristus yang dihadirkan melalui kehadiran kita dalam sakramen-sakramen. Misalnya kalau saya datang merayakan Ekaristi, kehadiran saya itu kehadiran yang menghadirkan Kristus, dan saya menyadari itu, menyadari kehadiran di dalam ketika saya melayani, saya menghadirkan Kristus itu. Tetapi kerap kali misalnya rutinitas tadi itu yang bisa bilang tadi, kejenuhan itu, demi hanya untuk melaksanakan jadwal itu, kegiatan-kegiatan itu, ya malah kehadiran Kristus itu makin kadang tidak terasa. Yang justru terasa adalah kehadiran pribadi, ya kan? Kehadiran pribadi ini dilema. Diharapkan memang selalu kita sadar bahwa kehadiran Kristus itu selalu kita sadari, dan kita membawa Kristus kepada sesama kita. Dan kita. Jadi itu idealnya memang seperti itu, menghadirkan Kristus. Tapi kita tetap berjuang, seperti nama paruh kita, menjadi pastor, yaitu menjadi gembala yang baik. Begitu. Nah, itu jawaban saya. Lalu apa makna yang paling dalam yang Romo temukan selama menjalani kehidupan sekalian? Makna yang saya temukan itu, saya mendapatkan anugerah rahmat ini, diberikan anugerah imamat oleh Tuhan untuk memberkati umat, untuk memberikan berkatnya kepada umat. Dan kalau dilihat, meskipun saya itu manusia tidak sempurna, tapi saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat, untuk memberkati umat, dan melayani sesama. Itu sebuah anugerah, dan itu makna yang paling terdalam, ya kan? Nah, yang terakhir Romo, mungkin Romo ada pesan untuk orang-orang yang mungkin tertarik menjalani kehidupan sendiri atau ya. Kalau kamu mau mengikuti Kristus, ya, mengikuti Kristus, memang kita mengikrarkan 3 janji.
kaul namanya. Janji kaul ini kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Ya, secara spesifik tadi dia bicara tentang kaul kemurnian, di dalamnya selibat. Mungkin bagi banyak orang menakutkan hidup tanpa istri, tapi sangat membahagiakan. Kita tidak terikat. Misalnya hari ini saya diminta pergi, saya pergi melayani umat, saya pergi tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat seperti pasutri lah misalnya, tapi membahagiakan sekali, membahagiakan. Maka kalau tertarik, gabung, kemudian masuk seminari dan menjadi biarawan atau biarawati, jadi romo. Kamu akan tahu kalau yang lain bisa, mengapa tidak bisa kalian, ya kan? Itu pesan saya. Tidak terasa Romo, sekian dari kelompok kami ya. Jadi teman-teman, itulah seputar hidup selibat dari Romo Lusius selaku Romo rekan dari Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Ya, akhir kata terima kasih dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.